tapi beliau menunggu datangnya wahyu. Nah, inilah salah satu bentuk keistimewaan Al-Quran yang bisa dijadikan hujjah terbaik oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi kita. Jadi kalau Nabi menjadikan Quran ini sebagai hujjah, apakah kita sebagai umatnya Quran ini hanya dijadikan sebagai bacaan saja? Tentu hal yang terbaik bagi kita, Al-Quran ini agar lebih dekat dengan kita, tidak hanya dijadikan sebagai bacaan, akan tetapi bisa dijadikan sebagai ruh dan jiwa di dalam diri kita. Karena orang yang akan berhadapan dengan Quran, orang yang akan berhubungan dengan Quran itu di dalam Al-Quran dikatakan ada 3. Dari ayat yang tadi saya bacakan, summa awrasnal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsih. Ketika Al-Quran sudah turun kepada manusia, maka berbagai tanggapan dan berbagai kondisi yang bisa diterima oleh manusia. Yang pertama, ketika Al-Quran turun, maka ada orang yang zalimul linafsi, dia menganiaya terhadap dirinya. Al-Quran sudah ada, Al-Quran sudah bisa dibaca, akan tetapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Dia pandai baca Quran, dia pandai mengkaji Al-Quran, akan tetapi kemahiran Al-Quran itu hanya sampai di mulutnya saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Maka inilah orang yang menzalimi dirinya. Dia senantiasa tidak menzalimi Allah, dia tidak pernah lupa untuk baca Quran, akan tetapi apa-apa yang ada dalam Al-Quran dia selalu lupa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ali Al-Quran unggal dinten dibaca, tapi masih keneh sok aya keneh kanu riba. Al-Quran sering dibaca, tapi hukum-hukum agama Allah jarang diterapkan di kalangan masyarakat orang. Al-Quran osok keneh dibaca, tapi banyak orang-orang yang tidak tahu dan tidak taat terhadap apa isi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi inilah orang yang pertama yang zalimul linafsi, yang menganiaya, zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi Al-Quran dengan saukur diletah. Al-Quran tidak mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, hanya mampu di lidah saja. Kalau ditanya dia punya Quran, banyak. Dia sering baca Quran, sering. Tiap hari dia membaca Quran, akan tetapi Qurannya belum mampu memberikan manfaat bagi yang lainnya, karena Al-Quran hanya dijadikan sebagai bacaan saja. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan orang yang ketika baca Quran itu ada yang seperti buah durian, ada yang seperti buah kurma, ada yang seperti buah paria gitu. Ada yang seperti buah patrawali. Bagaimana kalau orang yang baca Qur'annya seperti buah durian? Dia memberikan wangi, memberikan rasa, memberikan manfaat bagi yang lainnya. Apa yang sudah dia baca, maka dia mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang ada di depannya, saudara, sahabat, keluarga, mampu merasakan bahwa kita orang yang senantiasa ahlul Quran, dekat dengan Al-Quran. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran kamasalil utrujjah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang senantiasa membaca Quran itu seperti buah utrujah, seperti buah durian. Bagaimana buah durian itu? Amis, sengit. Betul Pak? Manis dan wangi. Inilah orang yang selalu membaca Al-Quran tanpa
zalim terhadap dirinya. Dan ada orang yang membaca Quran, dia seperti buah kurma. Bagaimana seperti buah kurma? Nah, inilah orang yang dia membaca Al-Quran, akan tetapi bacaannya hanya dinikmati oleh dirinya saja, tidak mampu memberikan manfaat kepada yang lainnya. Maka dari itu, mudah-mudahan para jamaah Masjid Mukhlishina Lahuddin senantiasa bukan hanya mampu membaca Al-Quran, akan tetapi mampu untuk mengamalkan, merealisasikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dalam segi kehidupan kita. Seperti halnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap langkah, setiap napas, bahkan setiap ruhnya, inilah yang menjadi Al-Quran. Akhlak-akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran. Khuluquhu Al-Quran, akhlakku adalah Al-Quran. Maka inilah yang harus kita tanamkan yang pertama dalam memperingati nuzulul Quran ini, agar kita lebih dekat dengan Quran. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim kepada diri kita sendiri. Sering baca Quran akan tetapi tidak mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang banyak Quran di rumah, dia baca, sering dia baca. Setelah dia baca hanya beberapa hari saja sudah. Kalau di bulan Ramadan mungkin dia rajin membaca awal-awal saja. Di awal Ramadan dia rajin baca Quran. Bapak-bapak rajin baca Quran, ibu-ibu rajin baca Quran. Akan tetapi setelah pertengahan Ramadan atau setelah dia mulai masuk ke dalam pertengahan Al-Quran, maka mulai turunlah untuk dia kurang dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini ada baca Quran bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu? Alhamdulillah. Rutin bu? Sudah hatam? Saalit. Bapak-bapak atau hatam tajan? Oke Pak Ustadz, biasanya tanggal 20 hatamna. Hatam Al-Quran itu agendakan untuk kita sendiri dan untuk jamaah. Jadi biasanya ada hatam Quran untuk kita dan ada hatam Quran untuk para jamaah. Jadi kalau Ramadan itu ada 30 hari, maka maksimalkan setiap 10 hari pertama itu kita hatam Quran. Jadi selama Ramadan itu kita alhamdulillah 3 kali hatam. Paling sedikit 1 kali hatam. Yang paling rugi ketika dia sampai di bulan Ramadan dan dia sampai kepada tanggal 17 Ramadan pada malam nuzulul Quran, bahkan sampai di akhir Ramadan dia tidak pernah menyentuh Al-Quran sama sekali. Quran gaduh di bumi tapi tara dibaca. Upami ditaros gaduh Quran gaduh. Bapak gaduh Quran, ibu gaduh Quran. Sabaraha hiji Quran bu? Ayat 2, 3 pasti langkung ti hiji. Saya yakin bapak-bapak di rumah Qurannya pasti lebih dari 1. Sekarang saya tanya, kalau Quran 3, 4, bahkan lebih dari 5, 10 bahkan ya. Kalau ibu-ibu di rumah punya TV berapa? 1. Quran yang 5 dengan TV yang 1, yang mana yang sering dilihat? Inilah yang menjadi PR kita semua dalam memperingati nuzulul Quran. Ketika kita mampu menemukan Al-Quran, kita mampu membaca Al-Quran di mana saja, dina HP tiasa maca Quran mah, tapi ternyata Quran ini lebih sedikit kita lihat, lebih sedikit kita baca atau kita sentuh. Maka inilah orang yang senantiasa dolim terhadap diri kita sendiri. Maka sing rajin maca Qur'ana, upami HP tiap saat tiap waktu orang ninggal HP, tiap hari tiap waktu kita melihat HP, Quran pun sama seperti itu. Remaja, para pemuda biasanya kalau kemana-mana tidak lepas dari HP. Ibu-ibu kalau ke pengajian
Suka bawa HP. Ibu sok nyan HP tara buka pangawasan? Nyana kanggo naon, Bu? Update status sedang pengajian nuzulul Quran di Masjid Mukhlisina Lahuddin. Bapak-bapak sok nyana HP? Tara, alhamdulillah bapak-bapak mah tara. Bager. Tara kalewat cenah, alhamdulillah. Tapi insya Allah ibu, walaupun kita sering bawa HP, tapi kita maksimalkan di dalam HP ini kita diberikan kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran. Urang mah ayeuna tiasa maca Quran dina HP ge tiasa, Bu. Kita sudah diberikan kemudahan dalam membaca Al-Quran. Cobi bayangkan dulu di zaman para sahabat Al-Quran teh teu siga urang. Dulu di zaman para sahabat Al-Quran teh teu aya sakalan, Bu. Teu aya sakalan, teu aya jabar, JR, PS, teu aya. Teu aya harokatan. Zaman dulu Al-Quran tidak ada harokat. Sekarang kita ada harokat. Bayangkan kalau misalkan ibu baca Quran yang tidak ada harokatnya, Arab gundul. Kira-kira Al-Quran dibaca moal, Bu? Tong bolo teu aya harokatan, aya harakatan oge kadang-kadang. Males gitu. Tapi alhamdulillah kita hidup di zaman modern. Apapun yang bisa kita ambil mudah dalam Al-Quran. Agar kita tidak menjadi orang yang dolim kepada diri kita sendiri, maka kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengenal, untuk mengamalkan, bahkan untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita ingin membaca Al-Quran ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, gampang. Kita tinggal searching, bah Google, bah YouTube, mudah kita mencari. Kita butuh tentang ilmu fikih, bagaimana syarat sah sholat, cari di YouTube. Kita butuh tentang dalil atau hadis tentang puasa, tentang saum, cari di YouTube, di Google. Betul tidak? Mudah ya. Akan tetapi ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah mampu untuk mencari informasi dalam media sosial, dalam media elektronik, ilmu teknologi, maka ini harus dibentengi oleh diri kita dengan cara berusaha kita mentadaburkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan cara bertanya kepada ahli Quran. Insya Allah di sini banyak ahli Quran. Ada para ustadz, para kiai, para ajengan, para guru ngaji. Inilah yang menjadi kesempatan kita untuk bertanya kepada mereka. Jangan sampai kita ingin mengenal Quran, tapi Quran dipelajari sendiri. Zaman sekarang banyak orang yang mempelajari Quran itu sendiri. Bagaimana akibatnya kalau kita mempelajari Quran sendiri? Mempelajari sendiri, belajar sendiri, memahami sendiri, mentafsirkan sendiri, ini yang akan merusak. Yang akan merusak ayat-ayat dan urgensi di dalam Al-Quran itu sendiri. Coba bayangkan, kalau kita melihat hanya dalam artinya saja atau terjemahnya saja, pasti kita tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Al-Quran. Seperti kita ambil contoh, kalau di Al-Quran ada satu ayat yang menerangkan tentang puasa. Bagaimana orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan mereka tidak diizinkan untuk berpuasa. Faman kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kita sakit atau kita dalam perjalanan, maka bisa mengganti di hari-hari yang lain. Kalau kita pemahamannya hanya kepada sakit saja, pasti tidak akan selesai. Ini akan menjadi masalah besar. Dan ini belum selesai sebetulnya. Coba bayangkan kalau kita pahami, kalau misalkan kita sakit, kita boleh tidak puasa. Kalau kita sedang perjalanan, kita tidak boleh puasa. Sekarang tanya, sakitnya sakit apa? Di Al-Quran disebutkan tidak sakitnya sakit apa? Maka ini harus perlu penjelasan, harus perlu ilmu,
penjelasan dari para ulama, dari para kiai, para ajengan, disampaikan di dalam hadis, kitab salafus soleh disampaikan juga bagaimana sakit yang menjadi kategori dan kriteria orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau orang yang diizinkan untuk tidak berpuasa. Lamun sembarangan ayeuna ngan saukur gering saeutik teu puasa. Ibu ditaros, ibu kunaon teu saum, hareeng. Nah hareeng mah atuh sampikeun teu saum. Bapak nah teu saum, abdi mah nuju sapar, nuju perjalanan ka mana? Perjalanan ka Jatos. Ti dieu ka Jatos batal eta. Ini salah paham, Pak. Dugikeun kamari aya di alun-alun. Aya bapak-bapak nuju barang tuang. Ditaros ku murang kali, ai sumurang kali teh. Bapak-bapak itu aya bapak-bapak nuju tuang teu saumnya cenah. Eta teu saumnya. Oh, eta mah ieu musafir cenah kitu. Oh, musafir, tapi da nyariosna siga nyarios bahasa Sunda, sigana orang Bandung. Ai ditaros teh orang Ancamanik gitu. Oh, eta mah nuju aya wagelan gitu. Manya aya wagelan makan istri biasana. Nu sok men mah nya istri gitu. Oh, surah abdi teh eta mah nuju sapar perjalanan. Pan orang Bandung. Oh, eta mah nu gelo gitu. Janten alasan yang paling kuat bagi kita ketika ada dispensasi atau rukhsah keringanan bagi orang yang tidak berpuasa, maka tidak cukup pemahaman di dalam terjemah. Maka ini yang paling bahaya, Pak. Gitu. Saya sering melihat ya, bagaimana anak-anak muda, bahkan kalau kita sebut ibu-ibu yang baru ikut pengajian, mereka senang mengkaji Al-Quran tanpa ada gurunya. Mereka mempelajari Quran tapi senang dengan membaca terjemah, tidak bertanya kepada ahlinya. Maka disinilah bahayanya ketika kita mempelajari Al-Quran itu. Maka tidak akan selesai. Nanti akhirnya kita akan menjadi zalim kepada diri kita. Dan nanti Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati kita. Tidak hanya menjadi bahaya bagi kita, bahkan itu akan menjadi bahaya bagi orang lain ketika hal tersebut disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan di sini bukan hanya tadarus Al-Quran yang digaungkan, akan tetapi kajian-kajian Al-Quran secara rutin dalam rangka kita memperingati nuzulul Quran, bukan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi kita terus memperingati turunnya Al-Quran dengan cara mengagungkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain setelah bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada golongan yang kedua yang ketika datang Al-Quran mereka dalam kondisi tengah-tengah. Apa itu tengah-tengah? Jadi kadang dia baca Quran itu ketika dia mau. Lamun hoream weh, upami nuju hoyong maca Qurannya hoyong weh. Jadi maca Quran teh nuju kayeng, nuju sumanget, nuju aya rencang. Itu kalau dia baca Quran. Tapi kalau tidak mau ya sudah. Dia mau baca Quran kalau misalkan bacaan Al-Qur'annya memang yang disenangi. Jadi ayeuna mah aya bacaan Quran, ayat Quran anu dipikaresep. Banyak bacaan Al-Quran yang disukai dan disenangi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa yang disukai? Bacaan Qurannya yang sering dikenal, yang sering dibaca. Bacaan Qur'ana anu pondok, surat-suratna anu teu panjang. Kadang lamun aya di masjid, contohna taraweh bacaanna panjang imam tehnya sampai salembar eta sahalaman maca ayat Quran dalam waktu 1 rakaat. Gelisahna luar biasa. Ibu sok gelisah tara upami taraweh bacaanna lami imam? Gelisah. Aduh gelisah. Eta mah da ibu-ibu di dekat rumah saya di sana gitu di sana. Ibu-ibunya kalau mau taraweh itu suka berdiskusi Pak Ustaz. Diskusi heula di luar teh. Ece bade taraweh ka mana wengi ayeuna? Bade ka Al Hikmah, bade ka Muhlisin Alahuddin.
Ari di Al-Hikmah saha ustadna Ustad eta. Ai di Mukhlisin Lahuddin saha ustadna Ustad eta. Alhamdulillah eta mah cenah. Jadi apal tos dicirian. Nu mawi Pak Ustad lamun baca surat tong panjang-panjangnya. Jadi nu apal nu pondok-pondok we gitu. Tapi omat ibu, masa kita sudah hidup sekian tahun puluhan tahun, kita sudah sering melihat Al-Qur'an, bahkan kita sudah sering mendengar Al-Qur'an, manya bacaan surat anu dihafal teh eta keneh wae. Masa bacaan surat kita tidak berkembang? Masa kita tidak malu dengan hafid Quran? Anak kecil yang usia balita, usia dini, mereka sudah hafid Quran. Nah ari urang geus puluhan tahun angger keneh kulhu we jeung kuliah. Imaman di keluarga baca anak kulhu kuliah. Taraweh pertama di rumah. Kenapa taraweh di rumah? Karena jauh dari masjid, ingin bersama keluarga cenah kamarnya. Ayeuna mah alhamdulillah tarawehna di masjid Ustadznya. Kamari-kamari mah tarawehna di bumi, jantan resep di bumi teh. Tapi angger bacaan surat-surat teh eta we taraweh kahiji kulhu kuliah. Kenu kadua kuliah kulhu. Terasa dibalik-balik itu. Sampai-sampai anaknya itu memberikan titel kepada ayahnya. Badek mau kemana papap kuliah? Mau kemana papap kulhu? Gitu. Kenapa demikian? Karena yang sering dibaca adalah kuliah dan kulhu. Makanya ketika sholat itu waladhdallin amin. Dia punya anak dua. Ketika anak yang dua ini dua-duanya saling taruhan. Si papa pasti maca kulhu. Kata yang satunya lagi enggak, pasti maca kuliah. Kuliah. Ari anak itu terlalu keras, tarik teuing nyariosna. Ai cek bapa nanti, aduh lamun baca kuliah karunya nu hiji deui bisi ceurik. Lamun baca kulhu anu hiji deui adina bisi ceurik oge cenah. Surat nu anyar we. Baca surat nu anyar Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Ai cek budak teh anyar euy si papa gaul euy. Surat baru cenah. Ari pas beres akhir fasholli li rabbika wanhar hilap deui karena jarang dibaca teh ya. Da surat anyar teh biasa surat anyar mah sok hilap. Fasholli li rabbika wanhar inna macet didinya. Inna tilu kali eta macet cek budak teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bubar salatna. Ini ciri dari seorang bapak kepala keluarga yang selalu mengandalkan surat-surat pendek. Maka bapak coba sekarang menghafalkan ayat-ayat pilihan, surat-surat yang menjadi yang sering kita baca atau yang sering dilakukan tentang maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj, tentang puasa. Jadi bukan hanya surat-surat pendek. Maka inilah yang menjadi harapan bagaimana ketika kita ingin menjadi orang yang tidak muktasid, yang tidak pertengahan, tidak pilih-pilih kepada ayat Quran. Dimanapun kita berada, mau ayat yang pendek, mau ayat yang panjang, tetap kita bertahan. Kalau kita ingin melihat Bapak, Ibu, kalau di Arab itu baca Quran itu, waduh, satu juz teh betah, khusyuk. Betul tidak? Di Arab itu lama. Kalau taraweh 8 jam sampai subuh. Tapi kalau di Bandung, di Masjid Mukhlisin Lahuddin sabaraha? Berapa menit? Setengah jam. Setengah jam itu paling cepat. Gitu. Bagaimana kalau misalkan di Mukhlisin Lahuddin ini ditambah waktunya jadi 1 jam? Siap tidak bapak-bapak? Engke bisi aya ustad anu lami gitunya, tong diprotes. Upami di abdi mah kadang-kadang sok protes ibu-ibu, sok protes teh Noel. Kalau ada ustad yang tarawehnya lebih dari jam 8 Noel, Pak Ustad, tong lami teuing atunya meh kaburu naton, meh kaburu cenah. Ibu kaburu naon? Nya kaburu cenah. Ternyata aya hanca di bumina teh. Aya hanca naon cenah Bu? Sinetron. Mereka buru naon ternyata pas ditinggal teh nonton si Andin. Jadi si Andin teh keraramena ayeuna teh.
Jadi kamari mah kan si eta teh si naon teh si si Aldebaran teh rada gelisah ayeuna teh Bu. Jadi sieun si Nino gitunya ngayeukeun ka pengacarana handal eta teh luar biasa Bu eta teh gitu. Abdi mah tara nonton. Anu sok nonton mah pun bojo gitu. Pun bojo sok nonton mah abdi mah ngarencangan hungkul. Tapi abdi teh kesel eta teh. Jadi ceritana abdi mah nonton ieu jujur abdi mah. Sumpah nage abdi mah nonton neme 3 kali nonton si Andin teh. Gitu. 3 kali ge eta kaleresan. Kebetulan ketika saya mau ngaji, mau ngajar anak-anak remaja, ternyata tidak hadir. Pas ibu-ibu juga tidak hadir. Pas ibu-ibu sore majelis taklim tidak hadir. Kamana ya ibu-ibu mencarepi kieu. Ternyata pas ditoong teh saur incuna nuju mamah mah nuju nonton TV. Kan ari jam naon bada isya makan antang si Andin nya. Tah, ku abi teh penasaran we atuh. Naon ieu film naonnya jam sakieu? Mah nya Ustad eleh ku sinetron. Sakit hati abdi teh Pak Ustad asli. Mah nya Ustad eleh ku sinetron gitunya. Ditelusuri ku abi teh, ternyata ieu geuningan tontonan teh. Ditinggal ku abi teh 5 menit, 10 menit, setengah jam, ternyata rame oge gitu. Tapi abdi mah jujur abdi mah ngan ngarencangan bojo gitu. Jadi upami abdi uwih ti masjid, ku bojo sok disauran ka dieu sareng nonton cenah gitu. Gitu. Ibu wios nonton TV? Wios. Bapak wios nonton bola? Silahkan, tidak apa-apa. Yang penting ketika bapak nonton bola, ibu nonton TV, waktu untuk beribadah itu tidak terlalaikan. Dan waktu sholat, waktu ngaos Quran teh teu eureun. Jadi kalau ibu misalkan ba'da isya sholat kemudian dilanjutkan dengan tarawih, maka ibu tidak terlepas dari wudu, bapak tidak terlepas dari wudu. Sampai selesai isya dilanjutkan dengan taraweh, maka setelah taraweh ibu langsung baca Quran. Baca Quran bersama keluarga. Karena kalau kita diberikan kesempatan bersama keluarga, masih ada keluarga komplit, anak masih komplit, anak tidak jauh dekat dengan kita, suami masih dekat, tidak kerja di luar kota, maka manfaatkan dengan baik. Yuk kita kenal Al-Quran itu bersama-sama, ngaji bareng di rumah. Jangan sampai kita sering ngaji di masjid, ari dengan keluarga tidak pernah ngaji. Hebat rasanya, indah rasanya kalau di dalam keluarga itu sering dibacakan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah-rumah kalian itu dengan Al-Quran. Jadi kalau di rumah, ibu dengan suami, dengan anak itu saling berdekatan. Jadi bapak kepada istri dan kepada anak ngajak, mama, ade, ayo ka dieu sareng urang ngaos Quran sasarengan. Suami memberikan nasihat kepada istri, ngajarkan Al-Quran kepada istri. Istri ingin diajarkan oleh suami, saling berdekatan kieu. Suamina palih dieu, istrina palih dieu, diajarkan Quran ku carogena, ku suamina. Ngaos ibu teh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saur bapak teh, mamah tong panjang teuing. Da eta mah sanes mad jaiz munfasil, sanes mad wajib mutasil, tapi eta mah mad tabii, lamun liren mad arid li sukun. Saur mama teh, oh mohon hatur nuhun bapak, dilereskeun deui ku bojona teh. Ibu osok itu di bumi. Bapak selama berumah tangga dengan ibu, dengan istri, suka ngaji bareng dengan istri, Pak? Ibu sok di papatahan ku caroge upami ngaos. Osok di papatahan tara ibu. Kamana wae atuh Bu? Manya ari-ari ieu rajin mun ditaros ibu bade ka mana? Bade ka pangaosan, ka mana itu aya tadarusan. Ibu bade ka mana? Bade ka arisan sakatanan pangaosan. Mun ditaros aya wae pangaosan ibu-ibu teh. Tapi dengan keluarga yang utama itu harus penting, Pak. Jangan sampai kita rajin mencari pengajian akan tetapi pengajian yang inti adalah dengan keluarga tidak pernah kita lakukan. Bahkan saya juga sedih, Pak. Abdi sok ceramah ka ditu ka dieu.
Sok pripat kaditu kadieu ngaos pamatahan batur. Upami keluarganya lira, anak sendiri, istri sendiri tidak pernah kita ajarkan, maka ini yang akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kesempatan ini di bulan suci Ramadan, mumpung kita masih ada usia, mumpung kita masih punya keluarga yang lengkap, mari kita jadikan sebagai tempat untuk menghiasi rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Suami memberikan pelajaran kepada istri, istri diberikan nasihat oleh suami, kemudian anak-anaknya mengikuti. Inilah keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kesempatan kita agar kita tidak menjadi orang yang muktasid, agar kita tidak menjadi orang yang setengah-setengah dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, faminhum sabikum bil khairati biiznillah. Golongan yang ketiga adalah orang yang senantiasa ingin berbuat baik, berlomba-lomba untuk membaca, mengamalkan Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana ketika Al-Quran sudah ada di rumah, sudah ada di genggaman tangannya, maka mereka tidak menjadikan sia-sia kesempatan untuk dekat dengan Al-Quran. Maaf Pak, Bu, boleh jadi orang yang punya Quran itu banyak, boleh jadi yang dibaca nama hanya hiji, leres teu? Ibu mun gaduh Quran 5, eta 5-5 dibaca tara? Hiji pasti dibaca nama Pak. Ainu opat deui ka mana? Dipajang. Sehingga kalau ibu-ibu bangga kalau punya Quran bagus, abdi mah Quran ge sae, aya sletingan. Bari tara dibaca misalkan. Ini yang akan menjadi bahaya, Pak. Makanya saya mah kalau punya Quran banyak misalkan Pak ya, lebih dari satu, mending diwakafkeun ke masjid. Di masjid mah seueur nu maca. Semakin banyak orang yang baca Quran, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Semakin banyak orang yang membuka Quran yang sudah kita wakafkan, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi di bumi mah hiji we urang mah tong seueur teuing gitu. Bagaimana yang terjadi ketika orang banyak mengkoleksi Al-Quran di rumah-rumahnya? Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan. Al-Quran hanya dijadikan sebagai kado ulang tahun. Al-Quran hanya dijadikan sebagai hadiah pernikahan atau mas kawin. Tapi Al-Quran tidak pernah dibuka dan dibaca sedikit pun. Maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, menyia-nyiakan Al-Quran, tidak pernah peduli terhadap Al-Quran. Al-Quran banyak, Al-Quran di mana-mana, kadang Al-Quran ada di depan mata, tapi dia tidak peduli terhadap Al-Quran. Malah dia fokus kepada bacaan-bacaan lain. Fa innalahu ma'isyatan donka. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang sempit. Sekalipun dia kaya, banyak uang, banyak harta, bisa makan dengan enak, tidur enak, tapi dia tidak merasa tenang. Kadang orang kaya, kalau yang hidupnya sempit, dia selalu bergelut dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Beunghar ku beungharna loba penyakit. Gitu. Kasep ku kasepna kadang tara salat, tara ngaji. Ini yang akan menjadi masalah. Rumah di mana-mana, mobilnya banyak, akan tetapi oleh Allah diberikan penghidupan yang sempit, dia sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penghidupan yang sempit ini ketika di dunia. Ini baru di dunia, belum di akhirat nanti. Gitu. Fa innalahu ma'isyatan donka. Kemudian orang-orang yang disempitkan oleh Allah itu wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dikumpulkan di hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan yang buta, lolong, tidak bisa melihat. Bagaimana kalau kita sudah tidak bisa melihat? Jangankan buta di akhirat, Bu, urang mah teu tiasa ninggal we di alam dunia tos keungna luar biasa.
Di bumi teu aya lampu aliran keung teu Bu? Keung. Komo si bapana damel di luar kota, aduh keung. Komo bari hujan ngariricik. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Bagaimana kegelapan-kegelapan di akhirat itu melebihi kegelapan-kegelapan yang akan dialami oleh kita. Dialami lebih dari kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus. Tahu Nabi Yunus? Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan, Pak. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya di dalam perut ikan paus. Nuju mah wengi dina jero laut, teras dina perut ikan. Eta gelap dan Nabi Yunus. Nah, dina tafsir Ibnu Katsir disaurkeun akma, butana, poekna jal orang yang tidak bisa melihat diberikan buta di hari kiamat itu melebihi dari butanya yang dialami oleh Nabi Yunus. Lebih butanya, lebih dari seperti itu. Tidak bisa melihat. Sangat tersiksa. Kemudian mereka demo, datang kepada Allah, mengadu kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Wa qad kuntu basira. Padahal ketika di dunia aku masih bisa melihat ya Allah. Kenapa engkau jadikan aku seperti ini? Di dunia saya bisa melihat gunung-gunung yang indah, wanita-wanita yang cantik, pemandangan-pemandangan yang mempesona, sawah-sawah yang hijau menguning. Kenapa sampai saat ini saya tidak bisa melihat ya Allah? Kemudian kata Allah, kadzalika ayatatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu terjadi. Engkau dikumpulkan dalam keadaan buta, engkau disempitkan dalam penghidupannya, karena ketika aku turunkan kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, maka engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini aku yang akan melupakanmu dan Al-Qur'an akan melupakanmu. Jadi itu balasan bagi orang-orang yang ketika di dunia dia tidak pernah peduli dengan Al-Quran. Maka Allah pun nanti akan melupakan kita. Na'udzubillahi min. Ini Quran. Maka kesempatan yang terbaik bagi kita di bulan suci Ramadan ini, pada nuzulul Quran ini, kita lebih lagi untuk senantiasa berdialog dengan Al-Quranul Karim. Karena yakin Al-Quran ini adalah senjata yang paling utama bagi umat Islam. Al-Quran ini sudah Allah berikan cara yang banyak agar kita mempelajarinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk jadi peringatan bagi kita. Fahal mim mudzakir. Apakah masih ada yang mau mempelajarinya? Apakah masih termotivasi untuk membacanya? Inilah yang harus menjadi PR kita semua. Jangan sampai kalau ditanya, Bapak kenapa belum tidak ikut tadarus? Abdi mah teu tiasa. Ibu kenapa tidak tadarus? Abdi mah da masih alip-alipan keneh. Abdi mah da ngaosna ge teu acan lancar. Ketika kita membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan yang tidak lancar, tapi kita punya niat ingin bisa, maka pahala nage 2. Al-mahiru bil Quran ma'as safarotil kiromil baroroh. Orang yang mahir Quran itu pahalanya dia akan bersama malaikat-malaikat Allah. Wayatatata. Bagaimana yang terbata-bata? Ba jabar pa, ba jabar ba, pa jabar pa. Sin JRC ya jabar ya Bapak si ya. Terbata-bata bacaannya, itu akan mendapatkan 2 pahala dari Allah. Pahala apa? Pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Maka jangan sia-siakan kesempatannya Pak, Bu. Mumpung kita masih ada usia, mumpung kita ada umur. Kalau sudah datang waktunya ajal menjemput kita, maka penyesalan itu akan tidak terbayangkan oleh kita. Maka cara yang terbaik ketika saya diberikan amanah oleh guru saya, jadi kalau misalkan mau baca Quran sekalipun banyak godaannya,
harus ada dua pasangan. Pasangan yang pertama, jangan sampai kita punya kata-kata kemun. Apal kemun, Bu? Kemun. Kalau misalkan gini, Bapak iraha bade ka masjid, kemun pensiun. Bapak iraha bade sodakoh, kemun aya artos. Ibu iraha bade hatam Quran, kemun nyalse. Kemun itu dilawan dengan apa? Mungpang mengpeng, mungpung gitu. Ini amanah dari guru saya dulu. Jadi kemun itu lawan dengan mungpang mengpeng. Jadi mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih kuat, mumpung kita diberikan usia, maka manfaatkan waktu itu. Ada kata-kata atuda. Bapak naha teu ngaos atuda hujan. Bapak naha teu kapangosan tuh pangaosan nujul Quran di masjid atuda ieu teh asa nyeri cangkeng gitu. Sok nyeri cangkeng ya, Pak? Sok nyeri cangkeng banyak. Tapi ari mancing mah kieu teu nyeri cangkeng da. Kieu. Gitu. Punten ya, punten. Atau sanes abdi tersep kanu mancing resep sami kanu mancing oge gitu. Mong biasana anu mancing sok aneh gitu abdi mah. Sok aneh kan abdi sok dikiriman Pak Ustad ieu cenah kiriman ti jamaah 1 kilo lauk teh di mana mancing cenah. Jadi ternyata mancing teh udunan naon teh lauk dialungkeun ka balong kieu na teh. Eta mun kegengnya mun nyangut luar biasa eta. Bigahna eta. Nyapanya? Waduh, eta lamun umbul-umbulna narik gitu, wah, urang teh asa bungah pisan. Sok ayeuna eta nu mancing da. Padahal mah lamun urang hoyong lauk tinggal meser ka toko non ka sumber ikan. Hoyong 2 kilo Pak, katuh ngagaleuh. Hoyong sakintal katuh ngagaleuh. Nah eta nu mancing padahal nyanakna ge beunteur. Naon teh mujair gitu, tapi resep gitu, Pak. Gitu. Komo ibu-ibu manu ieu nu naon teh acan nu resep manuk nyebunya, nu resep mancing, nu resep manuk teh gitu. Ayeuna mah tos aya nu nyawa batu akik mah nya. Tapi eta nu mancing aneh laras abdi mah da. Upami ninggal anu mancing kieu resepnya gitu. Da bade kumaha oge bade tos bade hujan, bade panas ge kieu itu. Da ayeuna upami ninggal naon teh aya anu naon teh anu galandangan nu gelo hujan ngiuhan Pak ditaros ku naon ngiuhan sieun gering bisi sakit cenah bisi gering dan nu mancing mah kieu dah ye hujan teh can kengeng mah kieu eta rokok teh tos 2 bungkus teh da can ieu mah can nyangut mah kieu terus tapi teu naonkeun nya nu penting mah keun wae mancing, tidak apa-apa mancing, yang penting sholat jangan terlewat. Ketika mancing sempatkan baca Quran, gitu. Sugan we atunya baca Quran teh. Jadi pas ngaos Quran Yasin, lauk nanti nyarampeurkeun gitu. Wal Qur'anil Hakim, aya hiji cenah gitu. Innaka laminal musarin, beunang deui 2 gitu. Sugan we ibu atuh, 10 ayat menang 10 lauk, kitu nya. Manfaatkan banyak. Mancingna alhamdulillah manfaat, laukna ge beunang gitu. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu mancing, ngurus manuk, pekerjaan yang lain, ibadah-ibadah yang lain bisa terlalaikan gitu. Jadi jangan sampai nanti di hari kiamat kita menjadi orang yang rugi gitu. Nah, jadi atuda sama apa tadi mungpang mengpeng. Kemun dengan mumpang mumpeng. Atuda dilawan dengan apa? Atuda nyeri, atuda hareeng, atuda paregel, atuda hujan. Dilawan dengan apa? Cacak-cacak. Terang cacak-cacak Bu? Sekalipun atau cacak-cacak teh. Jadi lawannya cacak-cacak. Si eta cacak-cacak imahna jauh di masjid, bisa ke masjid. Si eta sanajan jalma sibuk, bisa hatam Quran. Si eta padahal usiana 50 tahun kaluhur. Ai abdi ngora keneh tapi ngedul. Si eta usiana tos kolot tapi rajin. Eta budak
Padahal mahnya keluarga nage keluarga biasa-biasa tapi hafal Quran hebat. Gitu. Ibu, kebanyakan orang-orang yang masuk hafidz Quran di RCTI itu orang-orang yang tidak mampu. Kenapa seperti itu, Ibu? Ternyata mereka punya keyakinan bahwa orang yang berada dalam kekurangan, kefakiran, kalau dia pasrah kepada Allah, maka yakin Allah akan memberikan karunia terbesar. Jadi mun urang mah misalkan tegaduh nanaon, tegaduh harta, maka harta yang terbaik bagi kita adalah keyakinan. Jadi urang mah kudu ageng yakin. Dengan keyakinan. Gitu. Kamari nuju usum teu aya minyak punya. Aduh sesah minyak ayeuna mah tos biasa deui minyaknya. Oh, awis 45.000 nu 2 kilo. Oh nu 2 liter, 2 kilo harus 2. Ibu ketika susah mencari bahan-bahan pokok, maka yakin inilah jalan terbaik bagi kita. Dan tetap ayeuna ibu masih minyak 100.000 200.000 ge, pertamak naik, teras bade naik di non, gas naik. Tetep insya Allah urang mah bakal dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala. Yakin eta teh gitu. Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita kecuali dengan kemampuannya. Jadi Allah akan memberi sesuatu kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Hanya bisakah kita untuk bersabar dan kita untuk berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi lawan punya atuda dengan cacak-cacak. Kemun dengan mungpang mengpeng. Itulah kesempatan yang terbaik bagi kita. Gitu. Jadi supaya kita rajin ke masjid, rajin baca Quran. Pak hoyong yeuna elmuna supaya rajin baca Quran. Ibu mau doa-doanya orang yang rajin baca Quran? Bapak mau, Pak? Kalau mau ikuti saya, Pak. Supaya kita rajin baca Quran, kita istiqomah dalam ibadah, kita rajin sholat, maka amalkan doa ini. Saya baca apa ya? Ikuti, Pak. Allahumma tummana wa quduna wa biasana. Tak eta doana, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan sing jadi tuman, sing ngerasa kudu, sing jadi biasa. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu bakal rajin ngaos Qur'ana. Amalkan banyak. Atau eta mah apal cenah Pak Ustad atuh kitu. Insya Allah yang pasti apapun doanya, ya bukan hanya doa khusus, dengan Bismillah pun jadi, Pak. Gitu. Jadi tidak perlu doa khusus. Seueur nu sumping, banyak yang datang kepada saya, Pak Ustad, anak saya teh ingin nurut sama orang tua, ngalawan wae kumaha tuh nya? Ai ibuna kumaha di bumi? Abdi na ge sok ieu, abdi mah nurut, abdi ka caloge nurut. Abdi ka murang kali tara galak sok bager, tapi anger budak teh baung keneh wae. Apa masalahnya coba? Banyak hal yang harus kita lakukan. Bagaimana ketika kita mengolah makanan? Ibu kalau ingin rajin ke masjid, nah ngedul wae abdi teh nah hoream we baca Quran teh, padahal mah masih sehat badan teh. Padahal mah abdi teh ku si bapak teh sok dijurungkeun ka masjid, tapi abdi hoream we baca Quran. Tolong periksa. Apakah makanan yang kita konsumsi itu sudah betul-betul baik, sudah betul-betul halal atau tidak? Karena sesuatu yang haram itu akan menghalangi kita untuk menggerakkan ibadah. Bapak jangan berharap keluarga bisa jadi anak soleh, rajin baca Quran, rajin ke masjid, kalau yang dia konsumsi itu makanan-makanan yang tidak baik. Makanan yang haram itu bukan hanya berdampak pada keluarga saja, akan tetapi pada sesuatu yang kita pakai. Motor, mobil, sepeda. Kalau kita sering atau kita pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, yang tidak halal, maka semua aspek akan merasakan pahitnya. Kadang ayeuna urang mah gaji ageung, nah mobil teh mogok wae, teu kaop naon teh kaluar kota pasti mogok. Ban teh bitu wae padahal teu ka mana-mana. Tolong periksa. Mungkin makanan atau bensin yang kita pakai itu dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik. Maka ibu, supaya kita rajin ya untuk beribadah, terutama untuk sholat dan membaca Al-Quran, maka niatkan
dengan baik, harus memiliki niat yang baik bahwa saya membaca Al-Quran ini niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, periksa diri kita. Apakah ketika saya makan memberikan kekuatan untuk fisik kita, fisik saya, apakah sudah betul-betul yakin halal atau tidak? Dan yang terakhir, yakinkan bahwa kita menjadi teladan bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu keluarga kita. Contoh dari kita, kalau ingin anak-anak kita, keluarga kita menjadi ahli Quran, maka kepala keluargalah yang harus membimbingnya. Ibulah yang ada di rumah yang harus mendampinginya. Jangan sampai kita diberikan kesempatan tapi kita tidak pernah diberikan kemudahan untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan pada malam ini semua hajat kita, keinginan kita oleh Allah senantiasa diijabah. Dengan peringatan nuzulul Quran ini, Al-Quran mari kita masukkan ke dalam hati kita. Masukkan ke dalam hati kita, bukan dimasukkan ke dalam otak kita atau hanya sekedar diucapkan di dalam lisan kita saja. Gitunya. Jadi Qurannya harus masuk ke dalam hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril itu tidak masuk ke dalam otak, akan tetapi masuk ke dalam hati. Gitu. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika. Turunlah malaikat Jibril memberikan wahyu dengan Al-Quran, itu masuk ke dalam hati. Jadi jadikan Quran ini sebagai pegangan kita agar sampai ke dalam hati kita dan bisa menjadikan pegangan hidup kita. Selamatnya kita di hadapan Allah dengan sering-sering kita membaca Al-Quran. Dan terakhir, mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi bagian dari syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat yang terbaik bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Dan kita mudah-mudahan semua jamaah Masjid Mukhlisin Al-Huddin senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaahnya semakin makmur, jamaahnya semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diistiqomahkan dalam ibadah dan sampai menjalankan ibadah Ramadan di hari yang terakhir, dan kita selalu mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam memperingati nuzulul Quran ini. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Al-Quran ini bisa menjadikan petunjuk bagi kita semua, dan Quran bisa menjadi penerang hidup bagi kita semua, dan bisa menjadi penentu bagaimana mulianya atau kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma sahhih ajsadana wa fassih lisanana wa tawil umurana wa hassil maqasidana wahtim bis salihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustaz Khalid Wahab untuk tausiahnya untuk menutup acara pada malam hari ini. Alhamdulillah bersama-sama. Saya pribadi dan saya mewakili Rombula mengucapkan terima kasih